Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur ada di program acara Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Mutiara Iman. Saya Pendeta Markus Setiawan. Saya adalah Gembala Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Efata Lombok dan sekaligus Ketua Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII wilayah Nusa Tenggara Barat. Saat ini kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada di program acara ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengalahkan hukum kemustahilan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, apabila kami ada di dalam setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan memang diilhamkan untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menegur kami, untuk mengarahkan kepada kami hal-hal yang lebih indah lagi di hadapan-Mu. Berbicara kepada setiap kami Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah pesan firman Tuhan, biarlah perkataan firman Tuhan boleh nyata atas kehidupan kami, dan olehnya kami merasakan kekuatan dan kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan setiap orang adalah untuk memiliki kehidupan yang terus berkembang dan menembus segala hukum kemustahilan. Apa itu kemustahilan? Kemustahilan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak akan terjadi dan tidak bisa jadi. Banyak orang hari-hari ini memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini di tengah masalah keadaan yang semakin sulit. Dan tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya berada dalam keadaan yang sulit dan ada di bawah hukum kemustahilan. Di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes adalah sebuah contoh dari kehidupan yang mengalami terobosan-terobosan di dalam hidupnya. Meskipun secara latar belakang tidak memungkinkan untuk hal itu terjadi. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah rahasianya sehingga Yabes di tengah kemustahilan yang terjadi atas hidupnya, di tengah latar belakang yang tidak menguntungkan bagi hidupnya, tetapi dia mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan? Rahasia yang pertama adalah Yabes berani bermimpi besar. Nama Yabes identik dengan kesakitan, dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang buruk Bapak Ibu. Tetapi latar belakang ini tidak menghalangi Yabes untuk berani bermimpi besar. Dia berkata, berkatilah aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku. Yabes punya mimpi yang besar.
Yabes punya mimpi supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Yabes punya mimpi agar supaya kehidupan dalam segala aspek diberkati, mapan di hadapan Tuhan. Dengan begitu ia akan menjadi orang yang termasuk diberkati seperti kebanyakan orang. Yabes bukan hanya punya mimpi agar secara ekonomi, agar secara kehidupannya diberkati oleh Tuhan, tetapi Yabes juga bermimpi agar Tuhan memperluaskan daerahnya. Artinya bahwa berkat itu, kekuatan itu, kemapanan itu meluas dengan begitu luar biasa. Yabes punya mimpi agar hidupnya memiliki pengaruh yang besar. Yabes ingin supaya ia menjadi pemimpin yang bisa memimpin banyak orang untuk mengenal Allah dan firman-Nya serta kuasa dan kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mimpi besar akan mendorong setiap orang untuk mencapai tujuan hidup dan memandang jauh ke depan. Memiliki pengharapan yang pasti, memiliki masa depan yang gilang gemilang. Jika seseorang tidak berani bermimpi, jika seseorang berada di dalam keadaan yang membuatnya tidak maju, tidak mengalami progres, maka dia akan betul-betul terkungkung di dalam kehidupannya yang penuh dengan penderitaan. Mimpi besar memiliki daya yang kuat, motivasi setiap orang untuk mendorong setiap orang mencapainya dan menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Yabes bisa memiliki mimpi besar dan berjuang untuk mewujudkan mimpinya itu, maka kita juga percaya bahwa Tuhan juga selalu memberikan kepada kita motivasi, inspirasi, mimpi, visi yang besar bagi masa depan kita. Sebagaimana Allah memberikan visi, mimpi kepada Yusuf, kepada Daniel, dan tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa diberkati Allah, maka Allah itu juga akan memberikan mimpi dan visi yang sama kepada kita. Visi yang besar, mimpi yang besar, yang membuat kita akan lebih fokus kepada masa depan yang penuh gilang gemilang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mimpi yang besar atau visi yang besar membuat kita tahu kemana arah kita berjalan, kemana tujuan yang kita akan capai. Berkaitan dengan visi, seorang penulis Alkitab di dalam kitab Amsal 29 ayat 18 mengatakan bahwa bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Visi, mimpi, wahyu membuat kita bergairah di dalam hidup ini. Visi memampukan kita untuk mengalahkan kemustahilan di dalam hidup kita, mengalahkan hukum kemustahilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan visi serta mimpi besar itu akan terus memotivasi kita untuk kita terus menggapai masa depan, pengharapan di dalam hidup ini. Rahasia yang kedua, Yabes mengalami keadaan yang semakin baik lepas dari hukum kemustahilan adalah Yabes dalam hidupnya memiliki sikap iman yang besar. Ini ditunjukkan ketika Yabes berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes melandaskan hidupnya dalam iman yang besar kepada Allah Israel. Yabes tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Yabes juga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri.
Itu sebabnya Yabes mampu mengalahkan hukum kemustahilan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mimpi dan visi yang besar tidak bisa terwujud jika tidak didukung, ditopang, disokong dengan iman yang besar kepada Allah. Mimpi akan tetap menjadi mimpi tanpa keyakinan dan penyerahan dalam iman kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus dalam pelayanannya seringkali menekankan tentang perlunya iman yang besar di dalam kehidupan setiap murid-muridnya, setiap kehidupan setiap orang yang percaya. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang besar mendatangkan mujizat yang sangat besar. Iman yang besar mengalahkan kemustahilan dalam hidup setiap orang percaya. Di dalam surat Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, yang berkaitan dengan iman yang mengalahkan segala sesuatu, menuliskan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang mengalahkan kemustahilan adalah iman yang melihat realitas abadi, mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus sedemikian rupa, sehingga kesenangan dunia, nilai-nilai sekuler, cara-cara orang fasik, materialisme yang mementingkan diri sendiri bukan saja tidak lagi menarik bagi kita, tetapi bahkan dilihat dengan rasa tidak ingin menyentuhnya, ingin menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan itu. Hanya dengan iman yang besar kita bisa menerobos, mengalami breakthrough, ya, mengalahkan kemustahilan di dalam hidup kita. Mari miliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, supaya kita mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa dan mengalahkan hukum kemustahilan yang sedang terjadi. Yang terakhir Bapak Ibu, rahasia Yabes mengalami keadaan yang berbalik dan mengalahkan hukum kemustahilan adalah berdoa kepada Allah yang besar. Yabes berdoa kepada Allah yang besar dengan visi yang besar dan juga iman yang besar kepada Allah. Dan Yabes dengan cara demikian bisa mengalahkan hukum kemustahilan di dalam hidupnya. Yabes berdoa demikian katanya. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Langkah untuk dapat mengalahkan hukum kemustahilan di dalam hidup adalah dengan mempercayakan apapun yang kita mimpikan, apapun yang kita imani, kepada Allah yang besar, kepada Tuhan yang ajaib, di dalam doa-doa yang penuh. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, apalah artinya mimpi besar dan iman besar tanpa ditujukan kepada Allah yang besar? Syukurlah kita memiliki Allah yang besar, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah yang akan mewujud nyatakan apa yang menjadi kerinduan kita, yang sesuai dengan kehendaknya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Di dalam King James Version, kata tinggal di situ menggunakan kata abide, yang artinya tinggal, taat, dan setia. Kita tidak tinggal lalu kita meninggalkan tempat itu atau meninggalkan Tuhan begitu saja. Tetapi kita harus tinggal dan menjalani ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Miliki mimpi besar, miliki iman yang besar,
dan miliki penyerahan kepada Allah yang besar. Di dalam doa-doa kita yang penuh pengharapan, di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan kemustahilan. Percayalah, kita akan mengalahkan hukum kemustahilan dan kita akan melihat Tuhan akan selalu memberkati kita. Kita akan mengalami seperti Yabes, bahwa kita akan mengalahkan segala sesuatu yang mustahil. Sebab kita percaya kepada Tuhan yang di hadapannya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh memberkati kehidupan kita, boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita akan memiliki mimpi yang besar, mari kita memiliki iman yang besar, dan kita berdoa kepada Tuhan yang besar, dan kita akan mengalami keadaan yang lebih baik dan mengalahkan hukum kemustahilan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, dan biarlah lewat program Mutiara Iman ini kita diberkati. Kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan program ini. Biarlah pesan Tuhan ini boleh mengalir atas kehidupan kami dan menjadi kekuatan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang olehnya kami disebut berbahagia. Terima kasih, dengan kuat kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang memiliki visi dan mimpi yang besar. Menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Bahkan di dalam doa-doa kami kepada Tuhan yang besar, Allah yang ajaib akan nyata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang ajaib, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.